Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Saudara menerima berkat yang daripada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik yang di rumah-rumah, berikan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan pada saat pagi ini. Tuhan akan memberkati setiap kita. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa akan campur tangan memberkati setiap kita, memberikan keteguhan iman agar kita senantiasa hidup di dalam iman dan percaya kepada Yesus Tuhan Allah yang hidup. Yesus Tuhan in dalam ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah,
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku. Selama-lamanya hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku. Selama-lamanya ku mau menyembahmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, merasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, jalannya bagimu pujaanku. Selama-lamanya hati yang menyembah. Haleluya Yesus. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku. Selama-lamanya hati yang menyembah. Haleluya Yesus, inilah pujian dan sembah kami. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku. Selama-lamanya pujaanku, pujaanku. Selama-lamanya pujaanku, selama-lamanya ku mau menyembahmu. Berikan hidupmu kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan senantiasa akan nyatakan bagi saudara setiap apa yang menjadi persoalan saudara. Tuhan akan senantiasa menyatakan bagi kita semuanya. Haleluya. Ya la 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 haleluya. Haleluya Yesus, inilah pujian sembah kami. La
kepadamu. Acara ibadah pada hari pagi hingga Tuhan memberkati sampai pada akhirnya. Tuhan campur tangan menemu rapi setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kepadamu sepenuhnya. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan doa kami dengan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Ada kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berikan tos buat kanan kiri saudara. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin, tinggikan namanya. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi sekali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau bersorak, bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
bisa mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi dalam posisi sekarang ini. Amin. Luar biasa sekali kalau kita pilih nantiasa masih bisa bertahan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah yang luar biasa. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah oleh kesaksian kita, ini dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang turatinnya, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapikan, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Yes Tuhan. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yes Tuhan. Terima kasih Bang Yesus yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Kita akan menikmati sidangan dengan Tuhan. Berikan hidupmu senantiasa kepada Tuhan, karena dengan memberikan yang terbaik, Tuhan pula akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya. Yesus Tuhan. Firman-Mu
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, haleluya, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayap-Mu. Kami serahkan pada hamba-Nya. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya minta dengan hormat untuk berdua untuk berdoa firman Tuhan.
Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas pelaksanaan rencana Allah dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini. Sehingga kami yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau telah menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami yang sudah kami kalahkan oleh darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian kami, sehingga ia tidak bisa merebut hidangan yang paling lezat yang Tuhan sediakan kepada kami, yaitu kebenaran dan puji-pujian firman-Mu yang Engkau mau tumbuhkan di dalam hati kami melalui hamba-Mu yang menanam dan menyiram, urapi dia dengan urapan yang baru yang mengajar dia dan mengajar kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang melaksanakan kehendak Allah, menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian dalam kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Amin. Tuhan Yesus baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan itulah yang harus kita bagikan. Bukan kita hanya sekedar menerima saja, tapi harus bisa membagikan. Supaya apa yang kita terima bisa bermultiplikasi atau berlipat kali ganda. Seperti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar tentang memberitakan Injil dan mengusir setan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tadi sudah saya katakan kalau kita bukannya sekedar menerima saja, tapi kita harus bisa membagikan apa yang kita terima. Dan sudah menjadi satu kewajiban sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, berpengharapan kepada Yesus Kristus, saudara. Pemberitaan Injil itu sudah menjadi bagian bagi orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya? Haleluya. Jadi pemberitaan Injil itu sudah menjadi bagian bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara. Mengenai intensitasnya, mengenai kapasitasnya itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus Kristus, sudah menjadi tanggung jawab, sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu. Memang kalau sekarang kita ada pembelajaran untuk pemberitaan Injil atau sekolah-sekolah Alkitab. Tapi bagi saya dan saudara yang merespon tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sudah menerima anugerah itu, yaitu keselamatan. Dan keselamatan yang Bapak Ibu Saudara terima, itulah yang wajib kita bagikan. Dan pemberitaan Injil itulah yang isinya tentang keselamatan. Haleluya. Amin. Karena Injil itu adalah keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan yang kita terima dari Injil, saudara, maka di sini untuk memberitakannya. Sudah menjadi suatu kewajiban, sudah menjadi suatu ketetapan bahwa orang yang percaya itu harus memberitakan Injil. Mungkin perlu pembelajaran secara khusus, tapi respon yang benar, saudara. Bukan berarti saya tidak melarang sekolah Alkitab atau dan seterusnya. Tapi respon bagi orang yang percaya ketika menerima kebenaran itu, apa yang kita terima itulah yang harus kita bagikan. Apa yang kita terima itu menjadi satu bagian pengalaman yang harus kita bagikan. Jadi enggak ada istilahnya Tuhan memaksakan Bapak Ibu Saudara harus membawa Alkitab kemana-mana, menyampaikan nas Alkitab, saudara, dan menghafalkannya, dan saudara menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, bukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara terima, yang saudara terima saat itu, yaitu karya keselamatan itu, yang sudah melekat di dalam Bapak Ibu Saudara, itu menjadi satu kesaksian yang Bapak Ibu Saudara terima, dan itulah yang harus kita bagikan. Jadi kalau di sini
kita sedang belajar tentang memberitakan Injil, saudara. Dan apalagi di situ ditambah mengusir setan, saudara. Jadi ketika kita menerima keselamatan, pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang kebenaran itulah sudah harus melekat sebagai saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu, yang sudah menerima pemberitaan keselamatan itu. Dan di dalam pemberitaan keselamatan itu ada kuasa itu. Dan kuasa itulah yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhannya. Di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-39. Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 mulai sampai 39. Perikopnya yang di situ dikatakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan seterusnya. Dan mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat 29 mulai di sini, bergantian nanti ayat 39 kita baca bersama-sama. Yang di rumah siap-siap juga buka di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 sampai ke-39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus mengajari kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Haleluya. Saudara, mereka hanya melihat dan mereka langsung mempraktekkan. Pembelajarannya adalah ketika mereka menerima, dia pada waktu itu semua orang yang percaya di situ, apa yang dilihatnya itu menjadi suatu kuasa yang dia terima. Dan menjadi suatu kegerakan atau dorongan untuk memberitakan kebenaran itu. Dan seketika itu juga Yesus juga menugaskan murid-muridnya. Saat ini siapa yang menjadi murid Yesus? Haleluya. Saudara dan saya murid Yesus. Tidak ada pembelajaran secara khusus tentang bagaimana memberitakan Injil itu. Tapi apa yang kita terima sebagai orang yang percaya saat ini, apa yang kita terima saya dan saudara tentang kebenaran itu. Tidak ada pengajaran yang lebih dalam. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu yang harus kita bagikan sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara merasakan mujizat, dan itu yang harus kita sampaikan, dan itu yang harus kita beritakan. Kalau beberapa waktu ini saya mengalami goncangan, tidak tergoncang iman saya. Saya harus tetap meraih iman saya. Bersama istri saya, karena istri saya mengalami sakit yang diagnosanya memang batu empedu. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi jemaat juga mengalami sakit yang sama. Dan saya harus berdoa tentang sakitnya itu. Dan saya membangun imannya, saudara.
supaya jemaat itu terlepas dan tidak mengalami sakit, atau maksudnya batu empedunya tidak mengalami operasi. Seperti itu. Dan beberapa waktu kemudian yang dialami oleh istri saya. Pada waktu itu ketika saya datang ke tempat jemaat itu, istri saya hanya bengong aja. Mungkin gejalanya sama, tapi dia sedang mendiagnosa sendiri. Apa ya? Mungkin apa yang sama, mungkin seperti itu. Saya tidak tahu apa yang ada di benak istri saya. Saya ketika datang ke tempat jemaat itu menyampaikan itu, saya hanya melihat istri saya terbengong-bengong itu aja. Oh, yang ternyata ketika saya tanya itu, iya sama. Maksudnya beberapa waktu kemudian istri saya memeriksakan karena disuruh temannya. Ada yang bekerja di salah satu lab di Kediri, menyampaikan itu, coba diperiksa di lab kan, oh ternyata iya. Dan memang anjuran dokter dari rujukan sana, rujukan sini, saudara, berujuk-rujuk, saudara, untuk segera dioperasi. Tapi ketika datang ke dokter di situ, menyampaikan, setelah rujukan yang pertama di Lirboyo, di rumah sakit Lirboyo di situ, dengan dokter yang sama, diminta datang ke rumah sakit Baptis di sana, karena prakteknya juga sama. Di situ saya memegang, ini adalah suatu tanda bahwa mukjizat itu sedang Tuhan kerjakan untuk istri saya. Dan kalau saat ini tentang pemberitaan firman Tuhan, saudara, bagaimana kita harus memberitakan Injil itu, bagaimana dari pemberitaan itu ada kuasa yang kita terima, dan bukan hanya sekedar sakit penyakit, banyak hal yang Tuhan mau kerjakan, haleluya, termasuk mengusir setan itu, saudara. Coba sebelum mengusir setan itu apa yang dilakukan Yesus? Menyembuhkan ibu Petrus, saudara. Simon Petrus, ibu mertua yang sedang sakit demam. Dan ketika Yesus hanya memegang saja, di situ dikatakan hanya memegang, saudara. Coba lihat. Ayat 31 di dalam Markus pasal yang kedua, pasal 1 ayat 20, pasal yang ke-1 ayat 31 di situ. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Hanya sambil memegangnya dan membangunkannya, haleluya. Maka perempuan itu sakitnya lenyap, bukan perempuan itu lenyap, saudara. Sakit perempuan itu lenyap, saudara. Jadi kalau kita mau mendoakan orang yang sakit, saudara, kita harus yakin bahwa kuasa yang diberikan kepada saya dan saudara ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, kuasanya sama. Katakan kuasanya sama. Dan kuasa yang sama itulah yang harus kita gunakan untuk kita berdoa. Nanti ada rahasianya lagi, saya sampaikan. Bagaimana doanya itu dijawab oleh Tuhan. Bagaimana doanya itu didengar oleh Tuhan. Kalau ini, saudara, yang dialami oleh ibu mertua Simon, saudara, ibu mertua Simon Petrus ini, dia mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Dan proses kesembuhannya ya secara langsung itu. Langsung jadi. Tapi bagaimana dengan yang namanya kesembuhan mengalami proses, itu harus dialami oleh setiap kita yang mendoakan dan yang didoakan. Saudara, ini luar biasa. Ayat yang ke-32 di sini dikatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan, apapun di situ yang terjadi, beban masalah apapun, sakit penyakit apapun. Bahkan yang kerasukan, orang gila, suruh datang semuanya. Dan Yesus mengadakan mujizat di situ. Haleluya. Ini Yesus yang mau berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kesusahan. Bagaimana cara berjumpanya di situ? Dan saya yakin Tuhan sedang berperkara untuk istri saya dan
Kalau berperkara dengan istri saya berarti saya suaminya. Yang namanya suami istri adalah satu tubuh. Saya juga harus mengalami itu. Amin. Saya harus mengalami tantangan itu. Dan harus dijalankan. Dan harus bergerak. Semuanya itu harus disertai dengan keyakinan. Banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran saya. Terus nanti kalau nggak sembuh, terus nanti kalau sembuh bagaimana? Banyak pertimbangan-pertimbangan, itulah yang ada di dalam pikiran manusia. Tapi kalau kita mau berserah sama Tuhan, hilangkan semuanya, amin. Bangun hidup saudara dengan ucapan syukur, dengan bersukacita, haleluya. Dalam ilmu kedokteran kemarin ada yang bagikan di grup kan, semua imunitas dalam tubuh ini saudara, sel-sel apa yang disebut, saya tidak mengerti tentang istilah kedokteran, kalau semuanya dibangun dengan rasa sukacita dan bersyukur, saudara, itu akan membuat kekebalan tubuh, akan membuat imun kita itu semakin kuat. Haleluya. Orang yang terkena sakit penyakit, kanker, penyakit apapun saudara, kalau saudara diobati, tapi kalau hidupnya nggak mau berdamai, kalau hidupnya tetap mengalami pemikiran-pemikiran yang tidak kepahitan lah, boleh kesimpulannya gitu. Itu sama aja saudara, tetap aja. Tapi coba saudara lihat di KKR itu, orang yang datang di sana yang sakit penyakit itu pengennya sembuh, betul? Orang yang percaya Tuhan atau orang yang belum percaya sama Tuhan, pengennya di situ sembuh. Dari jauh mendengar sound system ada puji-pujian, rasanya sukacita. Di situ roh sedang bekerja. Mereka digerakkan dan suasana hati itu yang penuh sukacita, yang pengennya sembuh. Ada apa ya di sana? Kok rasanya kok penuh kegirangan sukacita? Belum didoakan saja orang itu masih disembuhkan. Pernah nggak saudara melihat seperti itu? Karena ada sukacita yang mendahului itu. Respon kita kalau kita bersukacita, sudah dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah. Mengucap syukurlah. Karena awalnya di situ aja, saudara. Kalau orang punya masalah, dibangun untuk bersukacita, ya memang harus proses dulu supaya meraih sukacita itu seperti apa. Supaya menemukan sukacita seperti apa, supaya menemukan damai sejahtera itu seperti apa. Ya itu dulu yang penting. Haleluya. Dan Yesus datang itu membawa damai sejahtera, haleluya. Makanya ketika damai sejahtera itu ada, orang yang sakit berbondong-bondong di situ, yang sakit penyakit, yang kerasukan, saudara. Orang kerasukan ya nggak ngerti dia sedang mengalami apa. Tapi karena damai sejahtera, hadiratnya ada di situ. Itulah yang membuat mujizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Bermacam-macam penyakit. Apapun itu penyakitnya. Haleluya. Apapun penyakitnya. Termasuk sakit hati. Dilukai oleh orang lain. Iya, termasuk apapun itu. Apapun penyakitnya di sini dikatakan. Dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Karena setan itu kalau sedang berbicara itu tujuannya untuk mengintimidasi, untuk merusak iman orang-orang yang mau percaya. Haleluya. Itulah tujuan setan, itu tujuan iblis. Dia hanya mau merusak, yang membuat orang itu khawatir, bimbang. Haleluya. Orang yang khawatir itu tidak punya iman. Amin. Atau imannya tidak sempurna. Haleluya. Selanjutnya di situ, Yesus mulai mengajar di kota-kota lain di situ. Dari kota ke kota disitulah orang dibuatnya mengerti karena tanda dan mujizat itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dan banyak orang percaya, melihat, merasakan, mengalami di situ. Tadi sudah saya katakan, bagaimana ketika kita berdoa, mendoakan orang lain, dan orang lain itu sedang di dalam proses mungkin dinyatakan kesembuhannya,
mungkin dinyatakan dibukanya masalah-masalahnya, mungkin orang yang berbeban berat. Prosesnya yang harus dialami adalah membangun sukacita dan mengucap syukur itu. Coba kita lihat di dalam Kolose. Kolose pasal yang ke-1. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan amin. Ini urut-urutannya saudara. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini untuk mendoakan orang lain. Jadi kalau kemarin responnya di grup itu kan ya, wah berdoa gitu, bukan hanya diketik itu saudara. Tidak berhenti-henti saudara, bayangkan. Amin. Amin. Saya mendengar juga istri saya berdoa untuk Bu Agnes, ya tidak berhenti-henti. Berdoa untuk orang yang sakit sebelum istri saya mengalami sakit, ya tidak berhenti-henti, itu terus yang diulangi. Haleluya. Itu terus-menerus sampai terjadi kesembuhan itu terjadi. Haleluya. Atau mungkin orangnya nggak tahu itu tiba-tiba orangnya sudah sembuh, sudah terus kita mendoakan. Ya, itu berarti kita harus merespon. Yang didoakan harus memberitahu yang mendoakan. Haleluya. Mungkin di grup langsung saya terima kasih. Lah itu maksudnya ketika menerima kesembuhan dari hasil doa-doa itu, ya kan? Ada kesaksian disampaikan, memberitakan, oh puji Tuhan ternyata Bu Agnes sudah disembuhkan. Haleluya. Amin. Nah, di sini selanjutnya. Sebab itu, saya ulang lagi, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Berarti yang didoakan pun juga harus meraih hikmat dari Tuhan. Haleluya. Yang didoakan. Amin. Meraih hikmat dari Tuhan. Di sini dikatakan dan pengertian yang benar. Supaya berpengertian yang benar, supaya hidup benar. Haleluya. Supaya hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam penuh kesetiaan, ketekunan, kesabaran. Haleluya. Amin. Dan di sini katakan untuk mengetahui, jadi menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa sih maksud Tuhan? Terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup saudara, hidup saya dan saudara. Kita pun yang mendoakan juga seperti itu, terus mencari hikmat Tuhan supaya kita berpengertian yang benar. Haleluya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala hal, kompleks semua. Dari aspek kehidupan kita, semuanya dikenan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mungkin situasinya keberadaan saudara di tengah-tengah pergaulannya tidak baik. Tapi kalau saudara tetap berhikmat, saudara, haleluya, berpengertian yang benar, saudara, dan saudara tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di luar sana yang pergaulannya tidak benar, memang pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu akan mengacaukan atau merusakkan kehidupan kita yang sudah baik. Kata firman Tuhan ya seperti itu. Tapi kalau kita terus connect dengan Tuhan, saudara, meskipun kita berada di lingkungan yang gak benar, saudara, berarti kita kan gak terus-terusan di situ, di lingkungan yang gak benar itu. Justru kehadiran kita itu membawa kebenaran di tengah lingkungan yang tidak benar itu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Apapun keberadaan kita kan di sini dikatakan dalam segala hal. Bukan situasi yang pas enak saja, yang gak enak juga harus kita perhitungkan di situ, harus kita pikirkan di situ. Bahwa setiap kali kita berada, setiap kita berpikiran, setiap kali kita bertindak, saudara, dalam segala hal di situ tetap connect dengan Tuhan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Haleluya.
Lihat lagi. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, orang yang kita doakan dan kita sendiri bertumbuh enggak? Dan berbuah dengan yang baik, berbuah yang baik enggak di sini? Di sini dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah, bertumbuh dengan benar, pengetahuan dengan yang benar tentang Allah. Haleluya. Kita harus berarti terus berhubungan dengan orang-orang yang kita doakan itu. Haleluya. Amin. Saudara yang sedang mendoakan saya bukan orang yang super. Saudara juga harus melihat pertumbuhan saya juga pertumbuhan istri saya. Bukan hanya sekedar mendoakan saja, itu yang namanya empati, itu yang namanya memperhatikan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Loh, saya waktunya repot. Sekarang untuk berkomunikasi itu mudah, saudara. Mau saudara video callan kan saudara langsung bisa melihat. Amin. Kecuali kuotanya habis. Sekarang tidak ada alasan seperti itu. Orang sekarang kehabisan kuota itu lebih bingung daripada kehabisan duit. Benar gak kira-kira? Nah, makanya tidak ada yang membatasi kita untuk berkomunikasi itu. Connect. Tanya, bagaimana keberadaannya? Say hello, apa kabar saudara? Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-11 sekarang. Orang yang kita doakan mengetahui apa yang kita lakukan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, menasihati, menguatkan. Haleluya. Yang namanya menguatkan itu membangun spirit supaya orang yang kita doakan itu termotivasi, semangat menjalani kehidupan. Haleluya. Amin. Kali telepon, "Oh, gimana kabarnya?" "Oh, tambah loro tambah drop." "Waduh, dek ini koncoku dek ngono malah mati." Saudara, hati-hati loh ya. Ini wis dikane wis ngono wis dikene purung. Orang malah dijak, "Ayo yuk kita doa." Berarti Tuhan bikin sesuatu untuk saudara. Itu yang penting. Amin. Oh, gak malah, "Loh, ki piye keadaane awakku tambah lowon." Loh. Bahaya lho kuwi. Gak digone rumah sakit apa diantaranya. Aku ndengin ya kancaku ngono ae lah, ambekan tok, ambekane justru pedot, saudara. Mati pisan. Malah didendani ngono, saudara. Ya memang bagi saya dan saudara kematian itu, saudara, justru mempercepat kita berjumpa dengan Tuhan. Itu yang bagi yang yakin kalau mati. Saudara, kita harus tahu di sini dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sabar. Haleluya. Sabar ini yang seringkali membuat saya dan saudara mengalami ujian, baik secara langsung dan tidak langsung. Sabar itu adalah ujian tertinggi di dalam kehidupan kita. Ngomong sabar bisa, amin. Tapi kalau saudara ngalami tentang kesabaran itu bagaimana? Saudara akan menerima atau ngalami secara nyata bagaimana hidup yang sabar itu. Katakan S-A-B-A-R gitu. Katakan S-A-B-A-R kok sabar. Apa? Pokoknya sabar lah, ya kan? Katakan sabar.
Nah, sabar datang tuh. Sabar sedang lagi jualan. Saudara, kesabaran itu yang kadang-kadang memang kita akan menerima ujiannya. Dan ujiannya itu kadang-kadang datang di situasi saat yang gak tepat menurut saudara. Tapi itu harus kita jalani. Itulah satu bagian proses yang datangnya tiba-tiba, yang datangnya tidak menentu. Haleluya. Nah, kuncinya di ayat yang ke-12 di sini. Ayat yang ke-12 mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam. Haleluya. Mengucap syukur itu. Ajak semua orang yang berdoa itu untuk selalu mengucap syukur. Amin. Kalau kita bisa mengucap syukur berarti sukacita, damai sejahtera itu ada. Kalau orang menerima damai sejahtera dan sukacita, halo. Sudah saya katakan, kalau damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Dan yang memberi karena ketika damai sejahtera itu ada, melihat hati Bapak Ibu Saudara karena mengucap syukur dan bersukacita itu. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Yang menerima mujizat katakan amin. Haleluya. Saya ulang lagi, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang, haleluya. Apapun keberadaan kita, tuduhan apa, intimidasi apa, sekarang datangkan Tuhan untuk mengoperasi hidup saudara supaya saudara menerima sukacita dan damai sejahtera itu. Amin. Undang Yesus masuk dalam hadiratnya, selalu melekat dengan Tuhan dengan mengucap syukur. Haleluya. Dari ucapan syukur saudara yang keluar itu ada penyembahan di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang mendatangkan damai sejahtera, itu yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, ketika saudara mengalami sukacita, sakit apapun saudara, yang mau masuk itu mental saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan coba pikiran yang lain masuk di dalam kehidupan saudara kecuali kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Itulah yang membangun saudara, itulah yang membuat saudara itu bersukacita. Sehingga saudara merasakan mujizat. Amin. Haleluya. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penembusan kita yaitu pengampunan dosa. Sudah, yakin di situ. Apapun yang kita alami saat ini, bahwa dosa-dosa kita ketika kita mohon ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Amin. Yang terpenting saudara, ketika saudara mengalami apapun, kesesakan, sakit penyakit, penderitaan, masalah, kalau saudara memohon pengampunan, membersihkan, mengintrospeksi diri dan mengetahui saudara sesuatu yang tidak benar di dalam diri saudara dan saudara memohon pengampunan, saudara pengampunan itu turun, itulah yang mendahului bahwa saudara bisa mengucap syukur. Itulah yang membuat saudara bisa mengucap syukur. Haleluya. Coba saudara, ketika saudara mungkin tahu kalau namanya orang Jawa itu satru-satruan itu saudara. Enak gak ketemu dengan orang yang saudara satru ini saudara? Tapi ketika saudara mempunyai inisiatif saudara, mau berdamai saudara, memang kadang-kadang ada rasa berat kalau saudara memikirkan kopi ya gimana ya nanti. Tapi kalau saudara meluaskan, datang aja, terobos saja, haleluya, amin. Dan saudara mengajak berdamai di situ, ada pengampunan yang terjadi. Ketika saudara yang tadi mengalami, oh iya ya, itu hanya pikiran saja, mau berdamai saja susah. Tapi ketika semuanya diterobos, dilewati, dan proses perdamaian itu terjadi, ada pengampunan saudara, rasanya lega enggak saudara? Pernah saudara mengalami hal itu? Itu yang membuat sakit penyakit itu hilang. Amin. Haleluya. Apapun dari resiko yang kita alami, kita harus tahu apa yang kita alami saat ini.
Apa yang membuat saudara ini rasanya ini berat? Saudara raih damai sejahtera aja. Kalau kita mau duduk seidangan dengan Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita, haleluya, dengan sepenuh hati. Dan kata firman Tuhan, kalau kita mau memberikan persembahan kita, meskipun itu kita sudah di depan tempat persembahan, kalau kita masih punya salah kepada orang lain, itu tidak dilayakkan oleh Tuhan. Letakkan itu di depan, jangan dimasukkan. Dan pergi berdamai dengan orang itu. Amin. Haleluya. Mungkin saudara, aku gak ada salah. Lah sekarang memang saudara enggak mengetahui kesalahan saudara. Aku gak ada dosa. Saudara, mungkin saudara bilang seperti itu, tapi ketika saudara melihat di situ, ingat, pertobatan saudara itulah yang membukakan hati pikiran saudara, yang mengetahui bahwa saudara itu benar-benar orang yang tidak benar. Dan harus mengetahui, sadar. Makanya setiap pagi, setiap kali berdoa, apapun yang kita lakukan, coba Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami itu. Bapa kami yang di surga itu, dikuduskanlah. Ya kan? Saudara, semuanya di situ kata-kata yang sederhana yang kita lantunkan di situ. Yang kita ucapkan di situ. Tapi membawa kuasa yang besar. Bukan hanya sekedar lafalan saja. Coba perhatikan, saudara. Saudara praktekkan. Kembali lagi di dalam Markus, saudara. Kita mau akhiri. Karena kita mau duduk seidangan dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus. Ayat ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Terus bangun hubungan saudara dengan Tuhan itu sedekat mungkin. Haleluya. Itulah yang membuat kuasa itu terus melekat di dalam diri saya dan saudara. Ketika saudara terus berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Kenapa mencari Tuhan? Karena kebutuhan-kebutuhan itu. Banyak orang sakit yang ingin disembuhkan. Dan di sini dikatakan, jamnya marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Enggak ditunggu-tunggu lagi. Tuhan tahu ini waktunya. Jadi ketika kita menerima kuasa langsung kerjakan. Amin. Jangan ditahan-tahan, ngosek lah. Tunggu waktunya. Saudara, kalau Tuhan sudah berbicara seperti itu, tinggal kita melakukannya. Jangan tunggu waktu lagi. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Ya lama sikana takara lama-lama. Ya lama-lama sikana takaya lama-lama. Haleluya Yesus. Yang Tuhan lihat adalah hati saudara. Yang Tuhan lihat adalah kedalaman hati saudara. Bukan apa yang kelihatan secara fisik. Justru yang di hadapan Tuhan itu yang kelihatan apa yang ada di dalam diri saudara.
katakan apa yang kau inginkan dalam isi hati pada Tuhan. Tadi sudah saya katakan, Tuhan hanya mengerti isi hati kita. Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar secara fisik, tapi kesungguhan hati kita. Itulah yang mengubahkan hidup saudara. Haleluya, mungkin tidak terungkap dengan kata-kata, tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya, itulah yang membantu kita memperkatakan keluhan-keluhan apa yang tidak terucap di dalam diri kita. Itulah sebabnya apa yang tersembunyi, apa yang tidak kita mengerti, apa yang kita tahu yang ada di dalam diri kita, kalau kita bergantung sama Tuhan, maka roh Tuhan itulah yang memberikan kekuatan. Dialah yang membantu kita, menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Tuhan yang mengerti isi hati kita. Yang Tuhan mau serahkan hidup kita. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil, memiliki kuasa, tanda dan mujizat, dan mengusir setan-setan. Itulah tatanan orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa saudara adalah milik Tuhan. Saudara mempunyai kuasa. Saudara melakukan pemberitaan kebenaran. Saudara diberinya tanda untuk menyatakan mujizat dan mengusir setan-setan. Tuhan mau mendekat dengan saya dan saudara. Mari kita menyatu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Tuhan yang mengerti isi hati kita. Haleluya. Sebelum duduk seidangan dengan
tempat ini. Mujizat terjadi sekarang bersatu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau melekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Menyatu dengan daging-Mu, menyatu dengan darah-Mu ya Tuhan. Berbicara tentang kelayakan kami, Engkau sudah melayakkannya. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kami.
Dengan imanmu kita harus yakin bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Ia membebaskan kita dari dosa, segala sakit, penyakit, susah apapun. Barang siapa yang percaya katakan, haleluya. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan yang berisi anggur ini dengan tangan kanan di atas kepala tinggi-tinggi. Tanda penyerahanmu akan Tuhan. Menyerahkan tubuh, jiwa, rohmu kepada Tuhan saat ini. Dalam pengurapannya. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan percayakan di dalam isi hatimu mengenai ketetapan firman yang Tuhan taruhkan di dalam hidupmu. Kita kaya ralama sikini te kaya ralama. Kaya ralama sikini te kaya ralama.
bagaimana gereja mula-mula saling memperhatikan satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih. Bahkan mereka tidak memperhitungkan dirinya sendiri demi kepentingan bersama-sama di dalam kehidupan jemaat. Inilah yang Tuhan mau bangun di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mau memulihkan gereja mula-mula itu, di mana gereja tidak berdiri dengan label organisasi, tapi bagaimana gereja berfungsi dalam kesatuan tubuh Kristus. Itulah yang Tuhan mau nyatakan, itulah yang Tuhan mau rindukan saat ini. Situasi saat ini yang membuat gereja-gereja terbatas dalam perjumpaan dan persekutuan. Justru dalam keberadaan seperti inilah kita sebagai jemaat Tuhan tahu, mengerti bagaimana membangun iman kita dalam kesatuan tubuh Kristus. Gereja bukan hanya sekedar kegiatan ibadah atau jadwal ibadah. Gereja mula-mula membangun ibadah yang sejati di dalam rumah-rumah, di dalam kehidupannya mereka masing-masing, dan mereka membangun satu dengan yang lain. Itulah yang dilakukan gereja mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami telah melakukan bagian kami ya Tuhan. Bagian-Mu adalah memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu dan Kami telah menyampaikannya ya Tuhan Yesus, itulah bagian kami ya Tuhan. Dan bagian-Mu adalah menyempurnakan untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan Yesus, menyambung penyampaian firman-Mu yang terbatas itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan. Kami harus tahu sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, mengikuti kehendak dan rencana-Mu, mengerti kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami mendengar, kami melakukannya, dan kami membagi-bagikan firman itu. Itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami berdoa bersatu hati ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Untuk presiden dan wakil presiden beserta kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkatinya. Biarlah Tuhan roda pemerintah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Menyelesaikan masa-masa yang sukar ini dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden beserta jajarannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan memberkatinya. Mereka bersama-sama sehati sepikir untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini ya Tuhan Yesus, bersama-sama ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari kesukaran, dari sakit penyakit di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus, keamanan negara Republik Indonesia ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, TNI, Polri. Tuhan Yesus, Tuhan memberkatinya ya Tuhan Yesus. Demikian juga wakil-wakil rakyat kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dan tingkat 1 DPR RI. Demikian juga DPR 1 Tuhan di tingkat daerah juga Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Mereka bersama-sama bersatu padu Tuhan menyelesaikan permasalahan bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan, memberkatinya. Para medis, perawat, dokter, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan, memberkatinya. Kekuatan hikmat menyertai mereka untuk menyelesaikan dan bertugas mereka Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberikan kesatuan hati dalam kehidupan mereka masing-masing. Saling membangun iman mereka satu dengan yang lain. Seperti Tuhan, gereja mula
memberkati. Itulah kerinduan-Mu, itulah keinginan-Mu ya Tuhan dalam setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberkati kesembuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa ya Tuhan Yesus, bersama-sama jemaat Tuhan Yesus bersatu hati, sepakat Tuhan memberkati untuk Pak Darmianto pemulihan kesehatannya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati dalam nama Yesus. Sempurnakan kesehatannya. Tuhan memberkati Bu Agnes, Bu April, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan memberkati. Ada batu di saluran kencingnya Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang dialami, penderitaan sakit penyakit yang dialami, Tuhan mengangkatnya di dalam nama Yesus. Kesembuhan sempurna terjadi. Untuk istri hamba-Mu secara pribadi kami serahkan juga ke tangan kuasa-Mu Tuhan memberkati. Batu empedu ya Tuhan Yesus yang ada di dalam dirinya, Tuhan sudah mengangkatnya di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Istri Manap ya Tuhan Yesus, untuk ginjalnya Tuhan sempurnakan organ ginjalnya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya. Ibu Gembala kami ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan memberkati, sempurnakan kesehatannya, organ tubuhnya Pak, ginjal, pankreas, jantung, paru-parunya, semuanya Tuhan Yesus. Hari ini sempurnakan organ-organ tubuhnya dan kesehatannya di dalam nama Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan memberkati kesembuhan. Jemaat Tuhan yang lainnya mengalami sakit penyakit, Tuhan memberkati dan menyatakan mujizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mengalami beban masalah kehidupan, perekonomian, Tuhan mengangkatnya, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beban permasalahan apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, ketika mereka berseru, dan saat ini kami berseru bersama-sama, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat itu. Biarlah lama sikanata karalama lama sikanata lama. Kau menyempurnakan setiap kehidupan nikah jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mereka selalu hidup rukun, mereka bersehati sepikir menuju keluarga yang harmonis. Tuhan jauhkan dari kehidupan pertikaian, perceraian, perpecahan dalam kehidupan rumah tangganya, dan semuanya kami telah keluarnya di dalam nama Yesus. Limpah-limpahkan berkat ya Tuhan Yesus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati usaha ternak ladangnya ya Tuhan Yesus, pekerjaannya, semuanya Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, apa yang mereka tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhannya, dan janji Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan menjauhkan dari belalang-belahan, sakit penyakit dalam kehidupan usaha rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai kami. Ketika kami pulang ya Tuhan Yesus, Engkau menuntun dan memimpin kami, sehingga kami boleh tiba di tempat yang masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan setia, yang setia menjemput kita kedatangan yang kedua kalinya, harinya Maranatha. Tuhan memberkati. Yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Disediakan makanan gratis, makanan murah bagi siapa Bapak Ibu yang membutuhkan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.